Halo semuanya, selamat datang di channel Motor Review. Sudah lama Motor Review tidak mengupdate video. Di kali ini, saya akan menjelaskan Honda All New BR-V tahun 2022. Saya akan menjelaskan eksterior, interior, dan juga rasa berkendaranya. Bagaimana rasanya? Apakah enak untuk dikendarai? Oke, simak terus dan selamat menonton. On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Sebelum memulai video ini, mohon di subscribe, like, and comment ya, agar channel kami dapat berkembang. Di sebelah saya ada Honda All New BR-V tahun 2022. Pada mulanya, BR-V memiliki generasi pertamanya, yaitu BR-V, yang mengambil sasis dari Honda Mobilio, yang dimana BR-V itu ditinggikan supaya terlihat seperti LSUV, yaitu Low SUV. Untuk yang sekarang, Honda BR-V ini sudah tidak lagi memakai itu. Jadi, dia sudah benar-benar pure baru. Seperti yang kita ketahui, dulu sebelum generasi kedua ini, BR-V ini sudah ada namanya N7X Concept. Itu adalah konsep dari BR-V ini sendiri. Dan konsepnya dan juga barunya ini sangat amat mirip sekali. Tidak ada yang berbeda, dari depan, belakang, samping, semuanya hampir sama. Untuk lampunya sendiri, desainnya sangat keren sekali ya, bisa dilihat. Kecuali semuanya sudah LED, baik dari fog lamp, lampu besar, lampu jauh. Tetapi yang masih bohlam adalah lampu dari sennya yang masih bohlam. Oke, selanjutnya, karena ini yang saya review ini adalah tipe yang tertingginya, yang memakai Honda Sensing, jadi terdapat kamera yang sudah disematkan di depannya, yang akan melindungi kita pada saat berkendara. Dan sekarang saya akan mereview bagian samping dari Honda BR-V tahun 2022 ini. Oke, pertama bisa kita lihat terdapat garis lurus yang membentang dari belakang sampai ke depan mobil ini, yang terlihat seperti bagus, di mata saya bagus, karena kelihatannya Honda ingin sekali bermain aman di kelas ini ya. Dan juga terdapat roof rail yang sayangnya ini cuman hiasan saja ya, tidak bisa dipakai. Dan juga ban yang dipakai oleh Honda BR-V ini, ban dengan ring 17 inci 215 55 R17. Dan satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah auto walkway yang sangat berguna bagi saya. Contohnya seperti ini. Jika saya menjauhkan dari mobil, maka mobil akan terkunci sendiri. Ini sangat saya suka karena saya kadang-kadang suka untuk mengunci mobil. Tetapi perlu diingat, pintu ini harus semuanya dikunci. Harus tertutup rapat supaya fitur ini dapat bekerja dengan baik. Dan terakhir saya akan menjelaskan bagian belakang dari All New BR-V. Bisa kita lihat bahwa lampu di BR-V ini semuanya masih bohlam, kecuali lampu remnya yang sudah LED yang berbentuk L pada saat malam hari jika kita menginjak rem. Dan sayangnya untuk di mobil ini tidak ada rear defogger, yang dimana fitur itu ya lumayan membantu lah pada saat kita hujan gitu. Dan juga ada antena sirip hiu di atas, dan terutama di bagian belakang ini Honda BR-V memiliki 4 sensor parkir yang membantu kita saat parkir, dan juga kamera mundur yang sayangnya tidak bisa mengikuti arah setir kita ya, hanya bisa lurus saja. Dan sekarang kita akan melihat di balik kap mesin ini. Mesin BR-V ditenagai oleh 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 121 horsepower dan juga torsi 145 Nm, di mana sebelumnya SOHC pada generasi pertama dan generasi kedua ini memakai DOHC yang lebih kencang dan juga irit ban bakar tentunya.
Dan tenaga ini disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi CVT. Dan selanjutnya saya akan mereview interior dari all new BRV. Dan sekarang saya berada di interior dari Honda All New BRV. Oke, pertama-tama saya akan menyalakan mobil ini karena di luar cukup panas ya tentunya. Oke, yang akan saya lihat pertama adalah dari penampilan depan dari Honda All New BRV ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Terutama ada beberapa part yang masih plastik, seperti dashboard ini masih plastik, juga di sini pintu juga plastik, dan di sini plastik juga, di tempat ini juga masih plastik. Tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, dan di sini juga masih ada seperti hal-hal yang mewah, seperti ada piano black di sini, dan juga soft touch ada, dan di armrest pengemudi juga ada. Tetapi yang saya sayangkan di sini dari setir kita tidak bisa teleskopik, hanya bisa tilt. Ya, ini sangat amat ya tidak ergonomis lah bisa dibilang. Untuk tinggi saya yang 183 itu agak kurang ergonomis, dan juga rem tangan yang masih manual yang harus ditarik, dan sama armrest yang sayangnya tidak bisa dimajukan, jadi kurang enak gitu. Soalnya kita harus agak majuan lagi kalau gini ya, jadi kurang enak antara kiri sama kanan ya. Dan satu hal yang unik dari mobil ini adalah kehadiran lane watch yang sangat menguntungkan kita dalam berkendara. Karena kalau kita ke kiri itu kan blind spotnya kurang. Nah, dengan bantuan kamera inilah yang membantu kita dalam melihat ke kiri supaya lebih luas pandangan kita untuk melihat ke kiri. Dan sayangnya lampu kabin dari Honda All New BRV ini masih halogen ya, baik depan dan belakang. Tetapi yang saya suka di sini di atapnya ini udah hitam ya. Jadi ya bukan badge gitu yang gampang kotor kalau misalnya kena. Jadi ini sangatlah bagus. Dan saya suka di dalamnya. Dan sekarang saya akan mereview di bagian tengah dari pengemudi. Ikuti saya. Dan sekarang saya sudah berada di bagian tengah dari All New Honda BRV. Nah, bisa dilihat bahwa legroom saya sangatlah lumayan lega, dan juga headroom juga. Dan saya tingginya 183 cm, dan ini masih terlihat lega untuk saya. Dan juga ada double blower di sini dari 1, 2, 3 bisa diatur kecepatannya ya. Dan juga di pegangan tangan ini sudah mode retractable, dan juga ada gantungan baju, tapi sayangnya cuma ada di sisi sebelah kanan dari mobil ini ya. Dan juga panel di sini ya lumayan lah ya, tidak lumayan lumayan rendah untuk ini. Tetapi masih ada tonjolannya yang masih bisa dimaafkan. Dan jika saya duduk di sebelah tengah, maka memang rasanya tidak enak. Dan karena ada headrest yang keras itu, jadi kurang enak lah di sini. Tapi masih memadai, dan juga ada seat belt 3 titik untuk di tengah. Dan kali ini saya akan mereview di bagian belakangnya. Mari lihat terus ya. Dan sekarang saya akan memasuki dari row ketiga dari Honda All New BRV ini. Bangkunya sudah retractable ya, jadi enak. Oke, saya akan menegakkannya kembali. Oke. Bisa dilihat untuk tinggi saya yang 183 cm, ini sama sekali tidak ada celah ya. Sangat kecil sekali. Tapi menurut saya di belakang ini mungkin enak untuk orang yang tinggi 170 ke bawah. Ini enak, lega, yang pasti lega. Dan sayangnya di belakang ini ya tidak terlalu besar lah ya kacanya, tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi tidak terkesan claustrophobic lah di dalamnya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan bagasi dari All New BRV. Ikutin terus ya.
Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagasi dari Honda All New BR-V ya. Memang belum retract ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di dalam ini sangat luas ya, terutama bibir bagasinya yang sangat amat rendah, yang pada saat kita mengangkat jadi tidak terlalu ngangkat banget karena terlalu tinggi. Nah, di bagasinya juga ini bisa ditarunkan ke bawah supaya lebih landai. Nah, ini bisa membuat barang-barang lebih tinggi, jadi kita bisa membawa barang-barang yang tinggi. Tapi kalau misalnya tidak cukup ruangan, nah kita bisa menambahkan lagi dari sini. Nah, yang membuat memang ini tidak rata, tapi kalau kita pengen meratakannya, tinggal naikkan saja ininya. Nah, jadi rata rantai. Cuman memang tidak rata ya, karena ada space yang lumayan di sini. Tapi tidak apa-apa, karena ini sudah cukup luas di kelasnya. Karena saya sudah menyelesaikan eksterior, interior dari mobil ini, maka yang terakhir adalah saya akan membawa mobil ini. Apakah enak dikendari atau tidak? Mari kita cari tahu sendiri. Sekarang saya akan jalan menggunakan All New BR-V. Mari kita jalan. Oke. Yang saya rasakan adalah setirnya lumayan enteng. Dan ya, enteng sekali. Dan gimana rasa suspensinya dari mobil ini? Memang enak. Tidak sekeras yang ada di All New, yang ada di Terios, Rush. Rasanya cukup enak. Dan pengendaliannya ya cukup stabil untuk mobil ini. Nah, untuk kekedapan kabinnya, menurut saya sih ini sudah lumayan ya. Tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan untuk dari generasi pertama. Memang masih sedikit masuk lah suara-suara kayak knalpot, walaupun bukan knalpot racing dari motor, mobil, masih sedikit masuk. Itu saja sih kelemahannya. Dan untuk pengendaliannya sih sudah lumayan, dan radius putarnya sangat-sangat kecil. Ini gampang sekali kalau misalnya kita berputar-putar dalam kota gitu, jadi tidak harus ambil ancang-ancang yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan putaran yang bagus. Ya, saya suka sih ini. Dan mengenai itu, dalam mobil ini kan saya sudah menjelaskan kalau mobil ini sudah memiliki Honda Sensing. Nah, dalam Honda Sensing ini, di mobil ini ada banyak sekali, seperti adaptive cruise control dan keep assist. Terus juga ada lead car, diverter. Itu seperti kalau misalnya kita fokus main HP, nah itu kan kita kadang kagak bisa ngelihat gitu karena kasihkan. Di sini bakal ada yang mengingatkan kita kalau misalnya mobil sudah jalan. Dan juga lane keep assist. Lane keep assist itu sangat berguna di jalan tol karena dia bisa menjaga supaya kita tidak bisa keluar jalur. Jadi itu sangat enak sekali. Dan juga ada adaptive cruise control yang sangat bagus. Itu saya suka adaptive cruise control ini karena kita tidak usah nginjek rem, gas. Jadi enak sekali kalau di jalan tol, kayak seperti di jalan-jalan tol yang sepi itu kan enak banget itu ya. Jadi kita nggak harus gas rem. Jadi kaki kita bisa nyantai lah pokoknya intinya. Dan juga masih ada road departure mitigation. Itu seperti kalau misalnya kita ngantuk atau gimana, nah nanti setirnya akan mengintervensi gitu supaya tidak keluar lajur. Itu ada hill stop assist yang membantu kita pada saat kalau misalnya kita ditanjakan, kita tidak usah menginjak rem lagi. Nah, dan juga ada auto high beam yang sangat berguna pada saat di malam hari, karena ya kita tidak usah bermainkan lampu lagi, soalnya lampunya sudah otomatis di sini. Jadi enak banget lah pokoknya intinya kalau mobil ini.
Dan tentunya mobil ini sangatlah irit ya. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km, saya bisa mendapatkan 13,9 liter. Dan di luar kota, saya bisa mendapatkan 19,5 km per liter. Itu adalah angka yang sangat irit untuk mobil 1500 cc. Dan inilah peredaman kabin dari Honda All New BR-V. Bisa kita lihat bahwa pada saat saya syuting di luar sangat hujan yang awalnya panas, dan kalian bisa mendengar sendiri bahwa ini sangatlah amat buruk di bagian atap dari mobil All New BR-V ini. Sangatlah kurang ya menurut saya. Kalian bisa dengar sendiri. Sangatlah kurang, intinya sangatlah kurang. Dan ini ya mungkin inilah kekurangannya Honda ya, tapi tidak apa-apa karena dia sangat nyaman dan juga pengendaliannya keren. Itu sudah cukup lah untuk menutupi kekurangan dari mobil ini. Dan akhir kata, sebenarnya saya ingin mengclosingnya kesimpulannya di luar, karena saat ini hujan. Jadi saya akan memberi kesimpulan bahwa mobil ini sangat enak. Terus dari handling, fitur yang berlimpah, dan cocok lah untuk keluarga, yang terutama keluarga yang banyak ya. Sangat cocok, worth it untuk dibeli untuk keluarga. Karena mobil ini menawarkan fitur-fitur yang sangat asik untuk dikendarai, baik sendiri maupun kita disetiri. Oke, baik. Inilah hasil dari review kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.